Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Terima kasih kepada kawan-kawan ustaz-ustazah yang telah menyempatkan waktunya. Pada hari ini kita akan berbagi praktik baik yang telah kami pelajari, yang telah kami dapatkan di program Guru Penggerak. Pertama, saya ingin mengajak teman-teman, mari kita keluar dari zona nyaman, karena zona nyaman ini berbahaya, terutama untuk kita sebagai guru-guru di ada di sini. Karena saya kasih tahu, ketika memang mereka sekolah-sekolah negeri itu menerapkan ini program Guru Penggerak ini, baik tanpa biaya maupun ada biaya, misalnya kita akan kehilangan murid, karena memang programnya bagus sekali, hebat sekali, tetapi inilah kendalanya di mereka. Terkadang mereka itu tidak mau bergerak ketika mereka memang tidak mempunyai dana. Gitu. Sementara kita punya modal semuanya, guru-gurunya bagus, hebat, IT-nya cukup menguasai, tinggal kitanya menerapkan atau tidak. Di sini saya akan menerapkan budaya positif. Memang selama ini yang kita pahami, kita ada aturan kelas. Nah, kalau aturan kelas itu ada tidak boleh buang sampah sembarangan, itu aturan kelas. Ada lagi tidak boleh berkelahi. Nah, saat ini seharusnya aturan kelas itu kita tingkatkan lagi menjadi jangan lagi tidak ada kata tidaknya, karena tidak itu merupakan nilai negatif. Nah, jadi tidak boleh berkelahi. Nah, kalimat positifnya apa? Saling menyayangi. Bukan boleh berkelahi ya. Boleh berkelahi itu memang tidak sudah kalimat positif, tetapi maknanya tetap negatif. Misalnya tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah, untuk saat ini kata tidak itu harus kita hilangkan, sehingga nanti mereka meyakini dengan nilai-nilai positifnya tadi. Jadi kata tidak itu boleh kita sedikit kita hilangkan. Nah, ini yang harus kita pahami. Itu tentang budaya positif. Nah, selama ini aturan kelas kita buat tidak. Jadi mari kita buat aturan itu ke nilai-nilainya menjadi kata-katanya positif, seperti tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi kalimat positifnya buanglah sampah pada tempatnya. Nah, sehingga dengan adanya kalimat positif nanti itu akan menjadi yang namanya nanti ada istilahnya itu ada keyakinan. Nah, keyakinan kelas. Keyakinan kelasnya apa? Kalau tidak boleh buanglah sampah pada tempatnya, artinya menjaga kebersihan. Nah, itu harus semua anak memahami itu. Nah, anak-anak harus paham itu bahwa kita semuanya harus memahami itu. Ini dikatakan oleh Hajar Dewan Tawar budaya positif atau ekosistem positif. Kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Nah, lebih kurang sepertinya sama gitu tuh, dengan petani dengan pendidik. Yang menanam padi, kalau mereka menanam padi, nah, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Nah, selama ini kita itu meminta anak menuntut. Nah, menuntutnya seperti apa? Bisa saya contohkan. Ketika kita mengajar laba bui-bui, laba busa-busa, anak masih dapat kecil, dapat 4, dapatnya marah gitu. Marah. Padahal yang dibully. Nah, di dalam pendidikan yang disampaikan kita itu sebagai guru bukan menuntut, tetapi menuntun. Karena tadi setiap anak itu mempunyai kecerdasannya masing-masing. Jadi di sana dikatakan, beliau mengatakan ketika memang jangan kita paksakan anak itu untuk menulis buku ketika memang mereka hobinya berlari. Nah, jadi kita harus tuntun mereka itu. Nah, seperti itu. Nah, jadi tadi memberi pupuk, air, membasmi ulat-ulat atau jamur mengganggu hidup tanaman padi dan lainnya. Itu menurut Hajar Dewan Tawar. Jadi seperti itulah kita sebagai pendidik. Jadi mari kita ayomi, kita asuh anak didik kita. Ini yang harus kita lakukan. Kemudian, nah ini paradigma kita harus pakai. Jadi kita harus ubah paradigma berpikir kita. Nah, saya sampaikan selama ini ketika anak itu berkelahi kita marah kan? Marah kita. Sama anak itu belakang kita marah. Nah, tetapi harus kita harus difasilitasi ya. Nah, selama ini kalau anak itu belakang bisa ribut, kita marah, kita terbawa emosi. Apalagi misal anak ini gigihnya, misal bela diri dia, nak nyalakan kawan itu lah, pasti kita marah. Nah, di sini posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama, apakah kita itu berfungsi sebagai pembuat rasa bersalah? Lo mana rasa bersalah? Itulah nak gara-gara kabah ini. Itu membuat rasa bersalah, sehingga anak itu merasa bersalah. Itu sebenarnya tidak bagus. Kemudian sebagai pengamat, nah, biasa begitu ya.
kebanyakan kita tuh membuat rasa bersalah. Itu yang sering kita lakukan, posisi kontrol kita. Tapi seharusnya posisi kontrol kita itu adalah sebagai seorang manajer, memfasilitasi. Nah, jadi tentu anak itu misalnya marah, itu kita panggil anak satu persatu, jangan bersamaan. Kalau bersamaan pasti yang satu nambah dirinya, yang satu lagi nambah. Tapi kalau kita panggil satu persatu, kita sampaikan ngapa dia marah, apa alasannya, itu tentu akan berakibat baik bagi mereka. Nah, itu yang harus kita pahami. Nah, di sini ada kan stimulus perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, kita mengubah. Nah, biasanya kita tidak mengubah, ini kan? Nah, mengubah murid itu dari bodoh misalnya menjadi pintar, dari dipacak menjadi pacak. Itu yang ingin kita lakukan selama ini kan. Nah, perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu pasti kita itu menghina anak, contoh itu contohkan saja. Nah, contoh ada murid kita yang ngeluar saja dia pernah nak masuk kan. Sholat pun apa yang dipakai itu tidak. Nah, pikiran kita pasti itu salah karena ini. Sulit. Ini pasti pikiran kita sulit. Itu yang terpikir dengan kita kan. Nah, anak ini pasti bermasalah, itu pikiran kita. Itu yang harus pikiran kita kan. Padahal perilaku guru itu dilihat suatu kesalahan. Itu yang pertama yang kita lakukan. Itu yang bisa kita lakukan. Nah, itu mengubah orang tadi untuk berpandangan sama dengan kita. Itu berpandangan sama dengan kita. Nah, kita bisa mengontrol diri anak, itu yang harus kita lakukan. Yang biasanya itu model kita kan. Nah, ketika kita tidak bisa mengontrol anak itu, kita menganggap diri kita gagal. Ini. Kita berpikir menang atau kalah, itu yang biasanya kita lakukan. Tapi pada dasarnya itu ya, kita harus memahami pandangan orang lain tentang kita. Jadi jangan kita hanya memahami kita saja udah seperti ini, tetapi kita juga harus memahami orang lain. Itu yang harus. Nah, semua perilaku itu memiliki tujuan, ada tujuannya. Kita harus paham, misalnya ada murid kita yang tidak masuk, kita panggil, mengapa dia murid itu? Mungkin hanya butuh pengakuan. Nah, ada yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, kita itulah yang bisa mengontrol kita. Nah, kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengarahkan. Nah, menciptakan pilihan-pilihan baru. Mulai berpikir menang-menang. Nah, jangan berpikir menang kalah tadi menang kalah. Itu harus berpikir menang-menang. Ini disiplin. Nah, contoh aku ya, disiplin itu kita mulai dari diri kita sendiri. Itu yang harus kita lakukan. Bukan kita disetuju dengan kawan-kawan kita. Kadang-kadang kan ada kawan-kawan kita itu di kelas itu kan. Nah, atau guru-guru kita hukum anak ini padahal dia sendiri tak. Pokoknya itu yang seharusnya guru itu menjadi teladan, contoh yang baik. Nah, ini yang harus kita lakukan. Kita mulai dari diri kita. Nah, kita mulai dari diri kita. Itu yang harus kita lakukan. Kita mulai dari diri kita sendiri, baru kita imaskan. Aku memang dari dulu pernah hukum misalnya anak itu terlambat, kalau aku terlambat. Iya, jangan. Artinya apa? Ini jadi masalah terlambat itu biasa. Nah, cuma jangan sampai terkadang yang kita buat ketika itu terlambat, mungkin sekali dua kali kita menganggap itu salah. Nah, itu yang terkadang frame berpikir kita tadi, posisi kontrol kita menganggap itu salah. Ya. Tetapi memang harus dipahami juga di situ, mungkin ngapa dia bakal. Kita panggilan. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Jangan lagi kita menghakimi. Nah, itu disebut lagi. Itu kan ini kan motivasi kita itu kan, apa yang terjadi apabila saya tidak, gitu kan, ketidakmampuan atau hukuman. Ini biasanya kan kita. Nah, di sekolah kita, aku kinai, bukan hanya murid biasa kita unjuk, tetapi guru kita juga itu sering kita unjuk hadiah kalau dia terlambat apa hadiah. Sebenarnya aku berusaha untuk menghindari itu lah. Jadi, nah makanya kadang ketika menghargai masalah terlambat masalah itu jarang. Jadi ketika mereka ngasih juga aku di situ. Itu saya. Kenapa? Karena ini sedikit banyak berpengaruh dengan kita. Pertama bisa jadi mempengaruhi kinerja. Kedua, itu bisa menjadikan kecemburuan sosial. Nah, itu kan salah satu bukti, itu bukti itu. Nah, itu bukti. Makanya pas tahun kemarin aku berusaha, kan aku di dalam ketika mereka menyampaikan ini dapat dia ini. Ini kenapa? Ini kecemburuan sosial. Kemudian itu mengubah paradigma kita. Artinya ketika kita bisa jadi, walaupun memang di awalnya kita bagus niat Allah,
karena dengan hadiah-hadiah tadi itu motivasi kita, niat kita itu berubah. Itu yang harus kita lihat. Iya, memang betul lah. Sekaligus memang kita unjuk hadiah dengan anak, kita unjuk hadiah dengan guru, itu bisa jadi motivasi awal. Cuma itu bersifat sementara. Nah ini yang harus kita coba dimanfaatkan. Iya. Nah itu bisa jadi itu karena tadi karena motivasinya tadi sudah. Nah itu eksternal, itu datang dari luar. Nah kemudian yang kedua, apa yang akan saya dapatkan? Nah itu ini. Jadi mungkin karena ada tadi kawan tadi dapat hadiah, jadi tahun ini bulan ini aku nggak dapat pula, aku tahu. Nah itu yang terjadi. Nah, ini yang terjadi. Artinya apa itu? Nah, itu tetap motivasi itu ada motivasi eksternal. Jadi hadiah tadi eksternal. Itu kita tadi dihukum tadi itu eksternal, tapi sebabnya saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan ini yang harus kita dapat, ini yang ketiga ini, motivasi dari dalam diri kita sendiri. Nah artinya ada tidak adanya hadiah, ada tidak adanya amplop, kita tetap ada dapat. Nah itu ini yang harus terjadi pada diri kita sebagai seorang guru. Nah ini sudah lama dicanangkan di ITJ itu sudah lama. Mereka ini baru belajar, guru penggeraknya baru belajar, motivasi eksternal internal itu baru belajar. Sementara JCT itu lama mencanangkan. Cuma yang jelas mungkin selama ini kita tidak terkomunikasi dengan itu. Nah ini yang mulai kita tinggal. Jadi memberi hadiah itu sifatnya sementara, bersifat sementara. Tadi bisa jadi kecemburuan sosial, sakit hati lah, ada tangan kalau terus dia berdiagian dia. Ini memang yang harus kita tinggalkan. Ini ya. Dan bagi saya ini video lah. Itu yang seharusnya. Yang bagusnya seperti apa? Yang bagusnya seperti apa? Ketika kita misalnya ada guru kita terlambat, ada anak kita terlambat, bagusnya seperti apa? Nah seharusnya di sini fungsi kita sebagai manajer. Kalau kita di guru-guru itu manajer kita ke sekolah. Kalau di kelas kita lah sebagai manajer. Jadi kita panggil anak yang terlambat, kita panggil secara pribadi, kita panggil. Atau guru kita yang terlambat kita panggil secara pribadi. Yang terlambat pun dipanggil. Iya. Yang terlambat dipanggil. Nah kita gali gimana supaya tidak terlambat. Bisa kita sampaikan kepada orang lain. Nah itu seharusnya. Jangan yang terlambat saja yang dipanggil. Sama kalau kita tilawah, misalkan kita kan ada target tilawah. Kita tilawah 1 hari 1 juz. Nah, yang satu juz yang tercapai, yang 2 juz itu dipanggil juga, bukan yang tercapai saja yang dipanggil. Bukan sekedar kita untuk naik pangkat aja. Ini dipanggil kan, sehingga bisa menjadi motivasi. Kalau ngaku dibaca sampai sejuz 2 juz saya itu terpenuhi terus. Nah, padahal sama kan waktu kita sampai 24 jam. Nah, ini seharusnya ada digali seperti itu. Bukan sekedar pemberian hadiah, pemberian reward, itu tadi juga yang dapat merusak suasana. Nah, bisa merusak suasana karena tadi yang pemberian reward tadi itu hanya bersifat sementara. Artinya ketika dibagi reward tadi kemana? Dibagi reward masa? Nah ini yang harus kita hindari. Ini ya. Nah ini begitupun dengan kita sebagai manajer, ketika kita di kelas kita lah manajernya. Jadi kita manage anak kita yang datang terlambat, ini apa dia datang terlambat? Kita tanya, ya ada apa? Nah yang ini terlambat pun kita tanya, sehingga kita dapat membandingkan di mana apa ini terlambat, ini nggak boleh terlambat, padahal kondisinya sama. Nah itu yang harus kita lakukan sebagai seorang guru. Itu ya, jadi insya Allah kalau ini dapat kita lakukan, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, cakap pemerintah diri sendiri. Artinya ya, ketika kita itu merdeka, kita itu siap dipimpin, siap memimpin. Harus siap kan? Kenapa? Karena apalagi nih kita kan 2 tahun sekali nggak dipimpin, walaupun berpanjang lagi tetap ada prosesnya. Ini kita harus siap di situ. Kita harus siap, kita harus siap. Nah inilah budaya positif itu. Lingkungan positif yakin. Yang pertama itu yang paling kecil itu adalah peraturan
Tadi ya, ada peraturan kelas kita buat, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh berkelahi, tidak boleh ribut ketika belajar. Itu peraturan. Nah, kita ubah dia menjadi keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu universal sifatnya, atau universal dapat diterima semua orang. Nah, misalnya tidak boleh berkelahi, kita buat di situ apa ya? Itu saling menyayangi. Nah, artinya semua orang bisa menerima itu. Ketika tadi tidak bisa membuang sampah sembarangan, kita bahwa menjaga kebersihan. Artinya semua orang bisa menerima itu. Sama ketika kita bisa memakai helm di tengah jalan, itu semua orang akan menerima bahwa itu ketika menciptakan keadaan disipasi. Orang menerima semuanya. Bukan masalah ini hadis di hadis itu kan, nah, seperti itu yang harus kita lakukan di lingkungan anak kita. Dan ketika mereka melakukan ini, inilah lingkungan yang positif, budaya positif itu akan timbul. Jadi mari kita sama-sama berbenah ya. Terkadang sama ketika kita ngawasi anak-anak kan ribut di masjid itu kan, ada yang mukul, ada yang ini, kita senyum saja. Biasa karena memang mereka belum mengetahui itu efeknya seperti apa. Ini kan keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan saja? Mengapa ada peraturan saat menggunakan helm yang mengendarai kendaraan roda dua? Mengapa ada peraturan 3M menggunakan masker, menjaga jarak? Mengapa harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini motivasi-motivasi ini ada intrinsik. Nah, kita sadar seharusnya. Nah, untuk helm itu kita sadar. Ketika kita berkendaraan, mau kecelakaan di kecelakaan, kita sadar bahwa helm itu penting. Nah, itu keyakinan kita. Ya, kita sepakat. Itu ya. Datang tepat waktu. Itu kita yakin, sadar kita bahwa datang tepat waktu ini, bagus ya datang tepat waktu seperti ini. Kita harus yakin seperti itu. Nah, ini yang harus kita tumbuhkan pada diri anak-anak kita, juga kepada kita. Bukan anak saja, tetapi kita yang memulainya sebagai seorang guru. Ini kan, nah ini yang pertama itu datang tepat waktu. Nah, ini namanya tata tertib atau aturan kelas tadi. Sementara ini keyakinan, ini keyakinan. Karena di sini ada kata saling. Nah, ini mereka semua sepakat ini. Kami dan guru dan murid saling menyayangi. Ini nasional, universal sifatnya. Semua orang menerima. Kemudian kami murid yang semangat. Ini universal sifatnya. Kalau universal itu namanya keyakinannya. Kalau yang sifatnya masih seperti tadi, datang tepat waktu, mengucapkan salam. Ini menjaga kebersihan sekolah. Ini masih bersifat, namanya masih sifat aturan, gitu kan? Ya. Nah, kemudian pendalaman keyakinan kelas. Tabel Y, tabel T. Terdengar, terlihat, kita boleh bekerja. Ini yang harus kita pahami. Kita harus tahu. Hanya ketika kita melakukan ini, apa yang akan dapat kita peroleh. Dan jangan seperti itu tadi. Itu yang tidak tahu. Nah, ini peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Gitu kan? Dilarang mengganggu orang lain. Ini kira-kira ini keyakinannya apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, itu kan tertib. Dilarang mengganggu orang lain, saling menyayangi tadi, toleransi. Nah, ini yang peraturan ini keyakinan-keyakinan yang harus kita tentukan. Kalau peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu peraturannya. Berarti apa nilai universalnya di situ? Tidak boleh terlambat. Dia datang tepat waktu. Nah, itu yang harus kita paham. Dilarang melakukan kekerasan, saling menyayangi. Itu yang memang harus kita pahamkan. Bukan tadi dilarang melakukan kekerasan, tidak boleh berkelahi. Jadi kita buat seperti itu kan, di kelas tidak boleh berkelahi. Itu kalimat negatifnya, kalimat pasifnya. Tapi misal kalimat akhirnya apa? Boleh berkelahi. Tapi saling menyayangi. Ya betul, boleh berkelahi itu kalimat aktifnya. Tetapi di situ nilainya tetap negatif. Nah, itu yang harus kita coba rubah ya. Nah, itu kan selalu kembalikan buku pada tempatnya. Itu tanggung jawab istilahnya itu. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain pada situ. Dan juga diri sendiri. Ini yang harus kita tanamkan pada. Hadir di sekolah 15 menit tadi berarti menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Nah, tapi tadi caranya ketika
ketika memang ada yang terlambat itu dipanggil. Panggil seluruh, artinya satu-satu, tapi tidak pandang pilih. Oh ini sanak kami, gitu boleh dipanggil. Ini boleh itu. Oh ini anak ponakan-anakku, misalnya tidak terlambat, itu dipanggil. Ini boleh itu. Kalau kita memanggil semuanya harus dipanggil. Nah begitu ketika kita menjadi leader atau pemimpin, ya siapapun dia, ketika dia terlambat kita panggil. Ketika dia datang tepat waktu kita juga harus panggil sehingga mampu menularkan kebaikan yang disampaikan tadi kepada orang lain. Itu yang harusnya kita lakukan. Nah ini kita peroleh ketika kita mengikuti program perjuangan budaya-budaya positif ini kita dasar. Nah penghargaan itu sama dengan hukuman. Dihukum oleh penghargaan. Kawan-kawan merasakan kan bagaimana penghargaan itu bagi dahsyatnya kan, dahsyat. Nah jangka pendek dan jangka panjang. Ada penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif. Nah, kan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang penghargaan tadi. Menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan bisa merusak hubungan. Bisa kira-kira. Nah, iya, bisa merusak hubungan. Itu penghargaan. Tadi karena dia bersifat jangka pendek penghargaan. Ketika dia berpengaruh, pengaruhnya jangka pendek. Dia tidak indah. Menyuruh murid mencatat. Saya tidak akan terlambat. Ini biasa hukuman ini kan? Kira-kira hukuman apa ini? Saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali karena terlambat datang sekolah. Kira-kira hukuman apa itu? Hukuman. Menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Meminta murid pusat sebagai obat karena ke sekolah tidak memakai masker. Nah, kita lihat apakah memang betul hukuman atau nah ini yang pertama hukuman. Menyuruh murid mencatat saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali, itu hukuman. Menyuruh murid lari mengelilingi itu hukuman. Meminta murid push up juga hukuman. Meminta murid mengganti kertas tugas teman yang dicoret itu konsekuensi. Ketika dia mencoret kertas teman-temannya diganti, itu konsekuensi. Nah, meminta murid membersihkan tumpukan air di meja karena tempat minum tersenggol, bukan hukuman itu namanya. Itu konsekuensi. Nah, beda kan? Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena sepatunya tidak berwarna hitam, itu hukuman. Menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat ikut pemanasan. Nah ini konsekuensi. Jadi bedakan antara konsekuensi dan hukuman, itu serupa tapi tidak sama. Ya, bukannya tadi itu konsekuensi tadi. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensinya. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus menjadi menyakitkan. Nah, membuat anak sakit. Nah, bisa di fisik, hati untuk jangka. Nah, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek itu lama. Kalau dihukum tadi lama pengaruhnya. Tapi kalau konsekuensi itu di lama pengaruhnya dikit ya. Anak membenci kedisiplinan. Anak menghargai kalau konsekuensi bisa jadi anak menghargai. Itu bisa jadi paksaan. Kalau hukuman tadi mau tak mau harus dilakukan karena dia bisa paksaan. Ini yang harus kita coba rubah ya. Ini yang kita dapat. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Belonging, apa belonging kan? Belonging ini kebutuhan dasar manusia. Nah, bisa jadi misalnya anak tadi terlambat, anak nakal tadi, itu bisa jadi di rumah mereka kurang membutuhkan belonging, kasih sayang ya. Belonging kasih sayang. Nah, bisa jadi mereka kurang kasih sayang. Atau ketika memang mereka itu misalnya melakukan sesuatu, bisa jadi anak-anak itu butuh pengakuan. Makanya yang punya anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, sekali-kali itu kalau di dalam ilmunya itu boleh ditepuk oleh anak kita. Oh memang hebat, boleh. Karena terkadang anak itu butuh pengakuan hebat. Ada fans, nah itu butuh rekreasi. Kita juga butuh rekreasi kan, butuh jam healing. Kemudian ada survival, bertahan hidup, ya betul. Ya betul itu. Itu yang harus kita lakukan. Nah, ini ada contoh. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus senang, tidak ada suara pada
Padahal kebutuhan anak itu kan, artinya itu kebutuhan. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Dengerin ibu guru aja. Nah ini kebutuhan anak. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. Itu kebutuhan. Itu kebutuhan. Nah seharusnya gambarku tidak rapi ditunjukkan ibu guru tadi kan kebutuhan anak. Seharusnya jangan, gitu kan? Ada yang memang harus kita sembunyikan, ada yang memang harus kita sampaikan. Saya ingat ada suatu kisah, gitu kan? Kisah orang yang cerdas dan orang yang bodoh. Nah tiba-tiba menyampaikan dengan seorang profesor, mereka berpendapat. Pertama di situ dikatakan orang yang cerdas mengatakan 7 kali 7 itu pas 9. Sementara orang yang tidak cerdas tadi, yang bodoh tadi mengatakan 7 kali 7 itu 56. Dia bersangkut, kalau saya yang salah saya siap dipotong kepala. Sementara yang pintar tadi menyatakan tetap. Nah, di mana letak kebijakan seorang guru? Beliau menyampaikan, gurunya menyampaikan seorang bahwa 7 kali 7 itu ada 5. Itu sampai kali. Kenapa? Di situ menyangkut masa depan. Ketika beliau menyampaikan guru dan menyampaikan memang 7 itu, ya bisa jadi yang bodoh tadi meninggal. Itu ya. Nah, begitupun dengan anak. Bisa jadi ketika kita menyampaikan gambar anak yang jelek tadi kepada teman-temannya yang lain, itu bisa jadi membunuh karakter. Artinya ketika memang ya, ada sesuatu yang butuh kita sampaikan kepada teman-teman, ada yang harus kita sembunyikan. Kita harus mampu memilih dan memilah mana yang harus kita sampaikan dan mana yang tidak kita sampaikan. Itu sebagainya. Nah, kemudian ini di posisi kita sebagai seorang kontrol guru. Jadi guru-guru harus banyak mengontrol. Yang pertama menghukum. Caranya menghukum anak. Nah, itu menghukum anaknya, mengikut dana, itu hukum. Yang kedua membuat rasa bersalah. Misalnya contoh, nah nulislah ini itu. Seandainya kamu ditulis nanti Lilo, nanti ibu dimarah kepala sekolah. Nah ini membuat rasa bersalah. Itu tidak bagus, kurang bagus ya. Nah, kemudian sebagai teman, rajin kita, terkadang kita sebagai teman, kadang anak-anak itu kan, nah sini nah itu malas sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau. Nah kita ini banyak sebagai pemantau, hanya memperhatikan apa memberikan solusi. Nah, itu sebagai pemantau. Nah, seharusnya sebagai kita harus sebagai manajer. Ya. Nah, manajer sebagai manajer itu, nah, manajer mengakomodir kebutuhan anak, kemudian kita minta anak sendiri yang menyelesaikan. Ini yang harus kita lakukan. Nah, kita harus berubah seperti itu. Mulai kita latih diri kita. Memang terkadang emosi juga, kadang-kadang anak emosi, kadang-kadang nyalakan kawan itu salah, terbawa oleh emosi gitu, tapi tidak boleh. Nah, di mana posisi kita sebelum belajar menulis ini? Nah, bagaimana perasaan kita saat ini? Di mana posisi kita saat ini? Bagaimana perasaan kita? Nah, ini. Berapa besar sebuah pesan tersampaikan? Kalau kita dengan kata-kata itu 10%. 10% kata-kata. Nah, kalau dengan nada suara yang kencang itu 35%. Nah, kemudian dengan verbal. Dengan tindakan contohnya ada yang saya itu yang bagus 55%. Itu bisa tersampaikan. Kalau dengan kata-kata saja, contoh ngambil wudhu lah nak, lidah naik tinggi suara, ngambil wudhu lah, wah itu juga. Lah naik lah kencang lah, itu juga. Tetapi dengan tindakan apa? Kita dulu ngambil wudhu duluan. Nah, ketika mereka ngambil wudhu dikasih amplop dan dikasih itu kan. Nah, itu ya. Tapi kita mencontohkan dengan bukan dengan kata-kata, tapi dengan teladan. Ya. Nah, itu ya. Kalau kata-kata saya tadi kan selalu gitu biasanya. Gila ke masjid, udah. Itu kan 1, 5 itu pakai gerak itu. Nah itu dengan suara itu. Itu cuma 35% itu. Belum. Tetapi dengan kita contohkan langsung, kita kemudian kita beri aplaus kepada mereka. Itu ya. Nah, itu yang ada kegiatan ada suara. Nah, kan penghukum, membuat orang lain merasa bersalah sebagai teman atau pemantau sebagai manajer. Nah, ini
kemudian kita akan belajar segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Nah, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih. Nah, ini. Jadi kalau segitiga restitusi itu bukan kita yang menentukan, tetapi anaklah yang menentukan sendiri kesalahannya, dia tahu kesalahannya, kemudian dia perbaiki sendiri. Jadi bagaimana segitiga restitusi itu, Zah? Jadi nanti ketika kita memanggil anak yang bermasalah, jadi kita kuatkan dia. Tapi memang ini lumayan sulit untuk mempraktikkan, karena beberapa kali saya mencoba manggil anak SMP itu, ada yang anak SMP itu ketika beliau bersalah itu maju nak menyudutkan yang lain bersalah, soalnya dia tuh dijebak oleh kawan kita. Nah, ciri-ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Jadi bukan menebus kesalahan, tapi dia belajar dari kesalahan, karena sesungguhnya kesalahan itu bagian dari belajar. Nah, tawaran bukan kepaksaan, menentukan untuk melihat dari dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Artinya ketika kita memanggil misalnya anak yang malas belajar tadi, ada anak kita yang malas nulis, kita panggil, tentu kita tahu nanti. Sehingga mengapa dia malas belajar, kita tahu bagaimana nanti dia memperbaiki, dia fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Ini yang harus kita lakukan. Nah, seperti ini. Nah, ini segitiga restitusi seperti ini. Validasi tindakan yang salah itu yang pertama yang harus dilakukan. Nah, misalnya kita melihat anak misalnya berkelahi, terus kita panggil. Nah, kamu tentu punya alasan, ngapa kamu tadi belakang. Nah, misalnya bisa jadi dia menjawab, aku tadi Ustaz makan aku diambil kawan. Nah, di situ kita kuatkan. Bagaimana cara kita menguatkan Anda? Nah, seandainya Ustaz pun, Ustazah pun, kalau kawan Ustazah mengambil tanpa pamit, mungkin Ustaz lebih marah lagi jadi kawan tadi. Tapi itu kita menguatkan anak. Artinya memang tindakan dia itu benar, tetapi di satu sisi memang salah. Ya. Karena dia tadi lama memukul misalnya. Nah, kemudian kita sampaikan lagi. Kemudian kita sampaikan lagi kan, kita tadi sudah stabilkan setelah tenang, karena tadi kita tanya apa dia melakukan itu, kemudian kita validasi tindakan yang salah tadi. Nah, itu cara kita memvalidasi. Nah, kemudian kita menanyakan dia. Baru kalau itu kan ketika keyakinan kelas kita ini sudah. Nah, tahu keyakinan kelas kita adalah saling menyayangi. Artinya berkelahi itu tidak dibolehkan, tidak ada di sekolah kita, apalagi kita sekolah Islam terpadu. Nah, jadi sehingga dia menyadari bahwa berkelahi yang dilakukan itu salah. Sehingga ketika dia menyadari bahwa yang dilakukan itu salah, nah, kita tawarkan maunya seperti apa. Biar dia sendiri bisa memaafkan, biar dia sendiri yang menentukan memaafkan kawan. Nah, ini yang memang harus kita coba kita lakukan. Memang sulit. Beberapa anak SMP itu ada yang berkelahi, saya panggil, ya tadi berbelit-belit muter-muter dia, itu tidak mengambil salah. Karena memang kalau anak SD bisa mudah-mudahan, kan? Masih bisa. Jangankan yang anak SMP, bahkan gurunya ada yang berbaiki, ada yang berbaiki. Coba kita perbaiki. Nah, ini kita perbaiki. Artinya kita perbaiki. Nah, ini kan untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Misalnya menstabilkan identitas, tadi kan guru berkata berbuat salah itu manusiawi. Nah, ini yang harus kita lakukan. Ya. Misalnya ketika dia tadi berkelahi, dia mengambil makanan temannya, dan dia malas. Aja kita sampaikan, berbuat salah itu adalah manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga, atau ibu juga, ustazah juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, ini. Tapi tidak ada hasilnya. Setiap permasalahan itu pasti ada solusi. Nah, Bapak, ibu tidak tertarik untuk mencari tahu. Nah, kita jangan mencari. Kita bukan mencari siapa yang benar, siapa yang salah posisi kita di sini. Jangan kita mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Karena kita memposisikan diri kita untuk menyelesaikan masalah. Itu kita sampaikan, Ustadz atau Ustazah tidak mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi kita lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kalau kamu menyalahi dirimu sendiri terus-menerus, apakah bersikap baik padamu? Nah, artinya
Bukannya kita membuat anak tadi merasa bersalah. Ada yang ketika kita inilah kapan ini, itu jadi bak kapan anak kali, itu buat dia merasa bersalah. Ya, kadang ya namanya kita juga manusia, emosi kan, biasa emosi, ya, awal emosi itu kan kacau. Itu yang harus kita hindarkan. Kemudian kita validasi, nah tindakan tadi, membantu murid mengenali basic net yang ini dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Bisa jadi bisa kita berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Nah, bisa jadi misalnya ketika dia tadi sudah berkelahi, mungkin kamu bisa saja lebih buruk lagi apa yang kamu lakukan, tapi tidak kamu lakukan. Itu kita semangat, walaupun dia berbuat salah. Baru kita tanyakan, ngapa dia berkelahi? Kalau dia terlambat, ngapa dia terlambat? Nah, ini caranya kita lakukan. Baik kita sebagai seorang guru, kepala sekolah juga harus seperti itu. Seharusnya kepala sekolah kita bertanya, ya, kepada muridnya, kepada gurunya, ketika guru tersebut terlambat. Nah, artinya bukan kita tidak boleh menghakimi kapan dia terlambat saja. Tadi dihitung terlambat kapan dia 70%, tidak boleh seperti itu. Siapa tahu memang di rumah ada pekerjaan yang memang tidak bisa ditinggalkan. Siapa tahu di rumahnya memang ada hal-hal yang memang harus dia lakukan, yang memang tidak dibicarakan dengan dirinya. Disinilah salah tugas kita sebagai seorang manajer. Itu yang harus dilakukan. Kemudian di situ ada yang namanya, kemudian kita berkata, apa nilai yang terpercaya di kelas kita? Nah, itu nilai keyakinan kita tadi. Tidak boleh berkelahi, saling menyayangi, itu nilai keyakinan. Karena dia percaya kalau dia yakin. Disiplin, nilai kebijakan, keyakinan apa yang telah kita sepakati di kelas. Seperti apa sih? Nah, kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan ini? Nah, kalau anak-anak kecil, ketika dia berkelahi, tentu dia merasa bersalah, masih ada di situ. Dia tidak menyalahkan temannya, walaupun memang di saat dia emosi dan dia menyalahkan temannya. Hal seperti ini, hal-hal baik seperti ini yang memang harus kita lakukan. Nah, ini yang harus kita lakukan ke anak-anak kita. Begitu seharusnya yang kita lakukan. Seharusnya kepala juga seperti itu. Ketika ada guru yang datang terlambat, ketika ada guru yang terlambat masuk kelas, itu ditanya, dipanggil, bukan dicatat. Dicatat itu boleh sebagai bentuk, oh memang ini kita dapat catatan kecil, itu memang harus dilakukan. Nah, tetapi esensinya bukan di situ, tapi kita mencarikan solusi. Itu seharusnya yang kita lakukan. Itu pun di kelas kita harus banyak solusi yang kita sampaikan. Nah, bukan dicatat saja. Kalau dicatat saja itu ya tadi. Kemudian saya juga ingin berbagi ya kepada kawan-kawan tadi yang belum masuk tadi. Nah, tadi ya. Nah, ikutlah guru penggerak. Karena di sini tadi itu salah satu dari nama itu. Itu ketika kalian mau memang masih ada yang berminat untuk P3K, sertifikasi guru, ini yang diutamakan. Itu nah, PPG bagi guru tertentu dalam jabatan merupakan program pendidikan profesi guru, nah, tertentu sebagaimana tercantum dalam Permendikbud. Ini nah, yang diutamakan itu, nah, dengan sasaran diantaranya sebagai itu sasaran utama yang PPG. Nah, sasaran utama satu yang mempunyai sebagai guru. Nah, itu sudah dibuktikan sasaran UMI nggak dapat PPG kan? Itu terbukti dan memang itu disampaikan. Kemudian guru yang lulus pendidikan dan latihan profesi guru LPG, ini yang belum lulus yang LPG kemarin dapat panggilan tapi belum lulus, itu yang ditambahkan. Baru yang terakhir itu guru yang aktif mengajar pada tahun ajaran 2023-2024. Ini terakhir, ini belum tentu kapan ini dapat kita dipanggil itu. Tapi ketika kita punya satu dua, itu yang memang. Nah, program ini ya, seperti inilah. Sekali lagi saya mengajak pada kawan-kawan, jangan berhenti di zona nyaman. Nah, zona nyaman ini ya memang mungkin kita hanya dari dia gunanya ke badan naik pangkat DCT. Aman di apa jus 30 lebih lah kecil gitu ya. Itu kan? Aman apa jus 30 lebih lah kecil gitu ya. Aman apa jus 30 tambah satu surat lebih lah naik golongan. Jangan seperti itu. Nah, itu orang berpikir yang salah. Mungkin ada yang nyatakan, ayo
ada yang nyampe seperti itu. Banyak pekerjaan. Tapi yakinlah dari lita-lita yang kita lakukan itu banyak sekali ilmu yang bisa dimanfaatkan. Apalagi saat ini kan memang masih gratis kan, masih gratis. Ikutilah. Nah, cuma kalau aku sadari aku binai rata-rata kawan-kawan ya, baik di sekolah kita maupun di sekolah-sekolah negeri di mana kelemahannya ketika ngisi esai ya. Nah, kok karena ngisi esai itu enggak 500, enggak 1000, enggak 2000, enggak 5000 kata. Nah, ini yang merupakan salah satu kelemahan kawan-kawan. Nah, di situ bukan masalah nanya, Saudara. Nah, disitulah menunjukkan kualitas kita. Disitulah menunjukkan ketika kita, aku gini, kawan-kawan. Jadi ketika dia misi saya butuh misalnya 2000 kata, itulah 45 kali 5 kata dari Imam kedapannya. Tapi menunjukkan literasi kita kurang, literasi kita kurang. Nah, ini yang harus kita perbaiki pada diri kita. Literasi itu kita kurang. Ini yang coba kita perbaiki pada diri kita. Nah, kenapa literasi kita kurang? Nah, kenapa ketika kita ngobrol dengan kawan-kawan itu dia habis-habis. Tapi yang menulis, nah, kadang yang penulis awal ada 2000 pen, 300. Lalu dari kata adalah ilham, lu tidak dapat. Nah, ini artinya apa itu? Kemampuan literasi kita itu. Jadi disampaikan ya, Indonesia itu contoh ya, anak yang buta huruf itu yang tidak bisa membaca itu masih 2%, tapi sekarang itu sudah 0,2 anak-anak itu tidak bisa membaca lagi. Jadi cuma dikit lagi yang dibaca. Tapi kemampuan literasinya nah, itulah kemampuan literasinya kurang. Literasi itu apa sih? Yang pertama yang harus dilakukan misalnya kita ngajak anak baca. Yang ya karena Indonesia ini lah. Mungkin ini kita sebagai kecil karena skalanya Indonesia. Itu cuma 0,4. Literasi itu misalnya anak kita jumpa baca. Kemudian setelah anak itu baca, kita minta anak itu bercerita, dia mampu tidak dia bercerita. Ketika dia sudah mampu menceritakan, kita minta anak itu menulis intisari bacaan di anak itu membuat intisari. Nah, itu literasi. Nah, banyak baca. Nah, itulah literasi. Artinya kemampuan membacanya ada, tapi tidak mampu literasi. Itulah yang kurang pada diri kita. Nah, ini yang harus banyak baca. Nah, baca inilah itu yang malas, gitu kan? Itu. Nah, salah satunya yang harus kita lakukan itu. Nah, kita harus memahami kemampuan anak tadi kan. Nah, ada anak itu yang visual, ada yang audio visual, ada yang kinesthetik. Nah, itu yang harus kita pahami. Artinya kita tuh melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, misal 30 anak, kita pahami karakter anak ini masing-masing. Misal kita 30 anak, nah, kita pahami karakter anak itu, kita bagi yang itu. Oh, ini bapaknya seperti ini, bagi. Sehingga nanti kita mampu mengajarkan anak. Ada yang memang mampu misalnya karena di kurikulum program itu di sana saya sampaikan itu. Misalnya kita memahami kebesaran Pancasila kan? Pancasila dari 1 sampai 5. Saya itu kan capaiannya itu dia. Nah, bukan kalau tertulis misalnya ada anak yang mampu bernyanyi misalnya. Garda Pancasila. Nah, artinya dia sudah mencapai. Capaiannya tercapai. Ada anak yang misalnya dibaca mengungkapkan dengan kata-kata, dibaca menyanyi, tapi dia mampu menggambar. Dia gambarlah nomor 1 bintang. Itu sudah tercapai. Nah, kurikulum merdeka itu seperti itu. Nah, ada memang anak yang mampu misalnya dia ini kalau bercerita, kita minta dia membacakan di depan kelas, menyampaikan ke kawan. Itu sudah tercapai. Jadi tercapai itu bukan hanya dalam bentuk angka. Itu yang diminta di kurikulum 13 ini. Ini yang harus. Cuma yang terkadang kita itu masih terfokus dengan nilai tadi. Nah, ketika nilai di bacaan atau tulisan itu jelek. Padahal mungkin anak dari audio visual. Ini yang memang harus kita coba kita pahami. Nah, kemudian sebenarnya banyak saya ingin berbagi itu di program-program ini banyak sekali. Kita bisa buat RPP dari Salumi, ya. Buat RPP itu sangat mudah sekali ternyata di program
Canva itu. Sudah belajar belum? Nah, tinggal page judul lah, begitu pun buat soal. Selama ini kan kita ribet buat soal kan? Nah, buat soal pun cukup mudah dengan metode Canva tadi. Buat komik misalnya, ini kan bisa kita lah buat komik, buat apa itu kan bisa itu kan dengan model-model ini tadi. Canva. Banyak sekali sebenarnya kampanye ini beda, tapi memang harus kita sesuaikan. Dan misalnya untuk materi-materi pelajaran juga banyak bisa kita ambil. Modul-modul aja juga banyak di situ. Tinggal kita aja. Ini saya kemarin masukkan modul ini, nanti Yoga, ini saya buat soal. Nah, masukkan misalnya modelnya seperti ini, nanti diinput sendiri soalnya, dibuatkannya sendiri olehnya. Ini RPP-nya ini. Tinggal dengan model kampanye. Cuma karena waktu ini project ini, jadi project. Banyak sekali cara membuat apa-apa. Nah, Google 13 kan. Banyak yang bisa kita lakukan di sini. Misalnya kita membuat video sendiri bisa lah. Buat video sendiri itu bisa kita lakukan. Bisa kita buat video sendiri, kita ubah suara sendiri, bisa juga banyak sekali yang bisa kita lakukan melalui BB Correct ini. Misalnya kita membuat BB apa nanti ada kelasnya di sini kan, itu bisa kita lakukan. Nah boleh nanti kita belajar lagi di waktu-waktu yang lain. Misalnya kalau membutuhkan membuat BB, kita kan maju membuat BB di tiap tahun selesai. Ya bisa, terpadu itu mudah ya kita. Nah, kalau terpadu itu kita mudah masuknya kan. Itu banyak ya. Nah, program-program kalau di guru penggerak yang hal-hal dikerjakan kalau nanti lulus, memang lumayan sih ini. Tapi ini pula ini kan waktunya tidak ada namanya kita harus belajar istilah paradigma psikologi penggerak itu nomor satu. Ini kalau kita sudah mendapatkan ini perjuang conteng biru. Nah, kalau conteng biru artinya kita lah melakukan. Boleh nanti kalau memang lah ini apa lah ada lagi programnya nanti kalau minta bantu saya selesaikan karena memang programnya banyak sekali bagusnya. Jadi kalau sudah biru seperti ini sudah mengerjakan hijau biru pink hijau berjuang hijau ya kan hijau. Nah, jadi ketika kita mengerjakan ini nilai-nilai dan peraturan penggerak bagus sekali program. Nah, ini ada visi guru penggerak. Di sini ada budaya positif. Budaya positif tadi kan baca. Nah, sekarang posisi kami di sini. Kami mengerjakan modul 2 sekarang. Modul 2 ini mulai dari diri edukasi. Ini ya kita lakukan. Jadi seperti inilah tugasnya. Jadi dibilang berat nih. Nah, kalau kalian lulus nanti baca ikut, boleh kami itu tugas aku yang bilang tinggal. Aku minta. Insya Allah sama. Cuma ini tapi dimodifikasi maksudnya. Paling negatif nama kamu kalau tugas-tugasnya beda-beda tipis saja. Ambil foto kamu asli, kan kalau dulu jangan sama gambar. Kata-kata hoba itu. Ya Allah, beda aja kan. Awak masih meneksi ini. Jadi beda. Beda. Kalau Apa tugasnya itu ngajar ceritanya masih itu. Kalau tugasnya sama sih itu. Mas kayak kita udah buat memberikan misalnya buatkan. Boleh nanti kalau ada yang lulus nanti ambil
Nah, secara aku buatkan di sini ada kita coba-coba berbagi, kita coba buat. Oh, ada yang buat video pasu. Kadang untuk tugas, ada yang buat video pasu. Jadi kalau bapak ini contoh MBD ini banyak plastik masalah ini telah. Nah, yang tiga resolusi seperti ini berubah geser dan apa? Belum, kalau kena. Bersalah apa tidak? Baca, artinya apa deh? Nah, Di ruangan ini. itu karena Aku duluan atas dua. ini sih gua. Nah, di situ oh, ini jadi kalau ketika kita menyelesaikan masalah anak seperti itu lebih kurang kan? Ada beberapa siswa terhadap ketiga resolusi yang telah dilakukan tadi. Di bapak lagi. Ini kan pas aktif ini kan. Banyak itu kan bisa kita buat itu masalah. Baru ada. Ya, ada yang guru kan. Guru kita ada. Jadi ini banyak sekali saya yang modul itu. Nah, itu bisa kita jadikan ya. Ini waktu enggak, aku yang tadi syuting ini. Nah, belum enggak. Tengok. Gini, lalu. Ini bisa kita masukkan seperti ini. Jadi ketika kita membuat misalnya membuat apa tadi di Canva, ini bisa kita masukkan. Jadi kita masukkan suara kita bisa, mau bukan suara kita juga bisa. Mau suara AI apa betul. Nah, itu bisa. Suara kita juga bisa. Kita masukkan juga ini nah. Soal kemarin yang betul kemarin yang saya masuk itu kan bisa dengan mudah kita masukkan. Artinya memang banyak kemudahan yang kita dapatkan. Di samping memang nanti ada efek-efeknya terhadap yang lain juga bakal kita lakukan. Jadi itu memang ya betul. Kalau kawan-kawan nanti ada yang lulus, ambil juga saya ya. Karena ada juga kawan-kawan tuh yang tidak berbagi. Dia ada tugas itu habis kira-kira buat ada yang habis itu. Nah, jadi memang saat ini anak-anak itu kita pungkiri yang namanya teknologi itu harus. Jadi kita harus menguasai. Nah, jadi kalau anak-anak kelas 1 bisa kita tampilkan model ini, itu mereka akan lebih tertarik. Karena tadi kalau memang mereka punya teknologi tadi, ini akan lebih tertarik mereka itu dengan model-model ini daripada kita memang yang mengajar follow. Seperti ini. Ini bisa kalau mau belajar tak boleh. Kalau memang kalian misalnya ada
ini yang memang harus kita saat ini, artinya saat ini teknologi ini tidak bisa lagi ditinggalkan dengan anak didik kita. Ini sudah menjadi ciri khas ya, anak didik kita itu teknologi itu tidak bisa lagi ditinggalkan. Cuma bagaimana kita mengarahkan anak kita itu supaya teknologi itu bukan hanya sekedar untuk mereka main, tetapi juga membantu proses belajar kita. Dan juga memang ada anak itu yang kemampuan teknologinya luar biasa, sangatnya luar biasa. Nah juga ini kita harus punya tangkal, kita juga harus punya kemampuan. Kalau kita punya kemampuan nanti bisa jadi ini tidak efektif. Ini yang memang harus kita lakukan, harus kita pahami. Jadi mari ya pada kesempatan ini saya mengajak kepada diri saya juga kepada kawan-kawan untuk sama-sama berbagi. Jadi mari kita coba perbaiki. Kita tidak mengungkit siapa yang salah siapa yang benar. Kita tidak melihat lagi ke belakang. Ya biarlah di belakang itu jadikan pengalaman, jadikan pelajaran. Jangan diungkit lagi. Mari kita cari yang depan. Kita cari yang lebih baik. Artinya jangan mengungkit lagi yang salah, yang lalu udah menjadilah. Jangan lagi. Jadi mari kita belajar lagi yang ke depan. Itu yang perlu kita lakukan, yang harus kita pahami bahwasanya memang sekali lagi saya mengajak berhentilah dari zona nyaman. Mari kita keluar bersama-sama, ya bergerak, tergerak dan menggerakkan aja lah itu, bergerak, tergerak dan menggerakkan. Indonesia maju, guru bergerak, Indonesia maju. Ya. Tergerak, bergerak dan menggerakkan. Nah, sambil makan, apa? Ayo tadi habis. Ini yang harus kita lakukan. Jadi saya mengajak dengan kawan-kawan sekali lagi, mengajak, mari ya ikutlah program Guru Penggerak. Insya Allah saat ini lagi buka ini PP. Cara buka oke. Program Guru Penggerak. Nah buka nanti buka di kalau kamu buka ini apa? Kalau SIM PKB. Buka nanti di CPKB. Bukanya di CPKB. Nah, login CPKB. Ada kan ininya? Tadi login di CPKB. Nah, dari sini, nah itu kalau kamu masih punya akun CPKB, masuklah lewat akun CPKB. Tapi aku lupa akun CPKB aku ini lagi. Jadi aku masuk ke akun belajar karena dulu laptop aku itu Sipa, ini apa gitu, jadi ini jadi aku masuk lewat akun belajar. Nah, jadi ketika kita masuk akun belajar, nah di sini kan ada, nah di situ ada nakbir, ada yang tabelnya mau jadi, ada yang berjejer ke belakang. Di situ ada itu. Nah, guru penggerak. Guru penggerak masuk. Nakbir masuk. Nah, di guru penggerak nanti ada di situ langkah seleksi, gitu kan? Nah, kalau di sini nanti itu lah masuk. Ini kan kita masuk apa? Lah masuk dia kalau ada kisah itu kan masuk juga RPP. Nah, RPP itu adalah RPP yang memang ustazah mudah menyampaikannya. Kalau aku main kami matematika, jadi dia bertanya ngapa kami matematika? Karena aku ingin menyampaikan bahwa matematika itu mudah. Itu kan? Ini sebenarnya juga dapat di AI kan ada pernah belajar pembagian. Ada pembagian di sini aku ajar di sini. Itu masih tertutup, masih memang belum buka nanti. Sampai ngajar kelas 1 2 ada pembagian belum? Pembagian puluhan. Belum. Saya tuh baru
memang membutuhkan anak yang bisa perkalian 7 atau perkalian 9 kan? Tapi ada cara mudah. Mana cara mudah? Ini kan kita dekatkan ke puluhan kali 10. Nah, 10. Jadi 10 dikurang 7 berapa kan? 3. Nah, 3 ini tambahkan ke 6 ini jadi 9. Nah, jadi hasilnya 9. Nah, kita contoh lagi. Tapi misalnya 7, 8, 9, 10 itu perkalian 7, 8, 9 ya. Nah, saya buat. Misalnya 8 kali 8 64. Nah, bagi 8 misalnya kan. Taruh 8 kan. Jadi 10 dikurang 8 itu berapa? 2. Tambahkan ke 6. Jadi tapi khusus perkalian 7, 8, 11. Nah, ini yang memang harus kita pahami. Misalnya lagi. Iya. Nah, itu perkalian. Nanti ada lagi yang selanjutnya ada banyak banget saya sepak saja. Sama yang misalnya kilometer, hektometer, dekameter, pernah kan? Nah, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, biasanya kita menggunakan tanggal kan? Nah, seharusnya ini tidak menggunakan tanggal. Misalnya saya sampaikan misalnya kita buat misalnya 6, nah, misalnya 6 meter sama dengan kilometer. Nah, biasanya kita buat berarti 6 ini dibagi ke 1000 kan? Nah, seharusnya di situ kita tahu 6 ini ada satuannya. Letakkan 6 ini jadi 6 di meter. Nah, baru di bawahnya belakangnya tambah 0, 0, 0 sampai ke kilometer. Nah, pasang koma di sini. Nah, atau misalnya kebalikan misalnya misalnya 32 misalnya meter dan dijadikan ke kilometer misalnya kita buat. Satuannya mana? Satuannya di mana? Satuannya di meter. Satuannya di meter. Jadi 2, 3, tambah lagi itu. 3, 2, tambah lagi ada 0 juga. Berarti 3 itu ada di DM kan? Jadi saya kemarin ngambil yang ini. Jadi saya ingin menganggap bahwa itu yang harusnya. Banyak sekali kemarin yang. Nah, ini bisa kita dapatkan di ini. Banyak yang kita dapatkan seperti ini. Nah, bisa. Jadi nanti kalau memang sudah buka, kalau kawan-kawan ada kesulitan di CSI boleh. belum buka lagi begini. Yang membuka ini PP. Kalau buka PP ya. Pengajar praktik kalau buka. Rasa aku Mutia itu lulus pengajar praktik. Tapi dia belum kebagian pengajar praktik tahun kami ini belum kebagian. Karena yang tahun ini kebagian karena kita lulus tahun kami cuma 17, jadi pengajar praktik itu ilmunya media dengan Pengajar praktik itu kalau pengajar praktik itu ya kita mendampingi mereka. Yoyon Indrajaya. Apa itu? Oke, terima kasih kawan-kawan atas waktunya. Sekali lagi, ya, mohon maaf telah menyita waktunya. Jadi sekali lagi saya mengajak, mari kita keluar dari zona nyaman. Mari sama-sama berbagi. Belum balik. Ya, saya akhiri.